38702300026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi public relations. Akan tetapi sebelum itu kita akan membahas mengenai apa sebenarnya public relations itu. Jadi PR atau public relations merupakan individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua halaiknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Nah, di sini kita dapat menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, komunikasi yang terencana. Nah, maksudnya di sini itu segala sesuatu yang telah disiapkan oleh individu yang nantinya akan disampaikan kepada publik. Kedua adalah ke dalam maupun keluar organisasi. Nah, di sini PR terbagi menjadi dua, yaitu public relation internal dan public relation eksternal. Public relation internal berfungsi untuk menjembatani, dia menghubungkan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, baik itu bawahan dengan atasan maupun atasan dengan bawahan atau karyawan dengan karyawan. Dan yang kedua adalah public relation eksternal. Di sini seorang PR berhubungan langsung dengan publiknya atau masyarakat setempat. Perlu kita ketahui bahwasanya PR tidak sama dengan wartawan. Dia cenderung lebih ke humas. Akan tetapi humas tidak ada di dalam PR, begitupun sebaliknya PR tidak ada di dalam humas. PR dan humas merupakan praktik yang sama-sama menjalin hubungan dengan pihak lain di luar organisasi. Akan tetapi perbedaannya terjadi pada penggunaan kata dan maknanya. Nah, di Indonesia, praktik awal organisasi dalam rangka membangun hubungan baik dengan orang-orang di luar organisasinya dikenal dengan praktik hubungan dengan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan humas. Nah, praktik ini telah berpuluh-puluh tahun dilakukan dan sudah mendarah daging. Intinya adalah praktik humas pada awal kemunculannya di Indonesia lebih fokus pada mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat saja atau publik eksternal demi kepentingan organisasi. Sementara praktik PR tidak sesederhana itu. PR bukan saja mengurusi hal-hal yang bersifat eksternal, melainkan juga mencakup komunikasi yang dilakukan untuk publik. Praktik PR selalu mengacu pada falsafah PR, di mana inti dari falsafah PR adalah mengangkat harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia, tidak sombong, tidak menganggap orang lain bodoh, jujur, transparan, dan objektif. Nah, jika praktik humas yang sekarang telah demikian adanya, maka bisa dikatakan PR dan humas itu sama. Akan tetapi, jika praktik humas di lembaga lebih banyak mengurusi hal-hal yang rutin, protokoler, tanpa ada membangun hubungan yang lebih luas dengan publik yang lain, maka bisa dikatakan humas dan PR berbeda. Pada akhirnya, jika kita ditanyakan apakah PR dan humas sama atau berbeda, maka jawaban kita akan diplomatis. Bisa dikatakan sama apabila praktik humas telah sesuai dengan falsafah PR, dan akan dikatakan berbeda jika praktiknya belum sesuai dengan falsafah PR. Bahwa PR komunikasi dua arah dan timbal balik kepada publik internal dan eksternal dalam rangka menciptakan opini publik. Selanjutnya kita masuk pada fungsi public relations. Ilmu manajemen menurut Ralph Carril dan Alan Sivile dalam bukunya Principles of Management dikatakan bahwa istilah fungsi menunjukkan suatu tahap pekerjaan yang jelas dan dapat dibedakan, bahkan terpisah dari tahapan dengan pekerjaan lain. Oleh karena itu, public relations tersebut telah menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan dari kegiatan lainnya. Nah, fungsi public relation yang pertama adalah menjembatani antara karyawan-karyawan yang ada di instansi tersebut,
entah itu karyawan satu dengan karyawan lain, bawahan dengan atasan, atau atasan dengan bawahan. Dan yang kedua adalah manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Di sini seorang PR sangat berperan penting atau sangat diuji untuk bagaimana berkomunikasi, berkelaku loyal terhadap masyarakat setempat. Dan kemudian ada fungsi public relation secara umum. Nah, yang pertama yaitu menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebabkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik terhadap organisasi. Dan yang keempat adalah melayani publik dan menasihati pemimpinan demi kepentingan umum. Di sini seorang PR haruslah menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik sehingga kegiatan-kegiatan manajemen atau tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian menciptakan komunikasi dua arah. Jadi seorang PR tidak hanya menyampaikan visi misi perusahaannya atau perusahaan saya begini seperti itu, tapi dia juga mendengarkan opini dari publiknya sehingga yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk nasihat demi kelancaran instansi atau kemajuan instansi selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa public relation lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Tetapi jika fungsi public relation yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan budaya organisasi atau perusahaan dan suasana kerja yang kondusif serta peka terhadap karyawan, maka diperlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa fungsi public relation adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal baik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi masalah yang muncul atau meminimalisirkan munculnya masalah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.